Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Arogya parama labha nibbanang paramang sukhang. Namo me sabha buddhanang. Namo Buddhaya. Sangga yang saya muliakan, Samanera Adasilani yang terhormat, Romo Ramani Pandita, serta ibu bapak, saudara-saudari semuanya yang berbahagia. Saya sampaikan selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya? Yakin? Beneran? Mosok? Hah? Tapi saya nggak yakin loh. Kenapa saya bilang nggak yakin? Kalau memang semuanya di sini itu mengatakan bahwa semuanya itu sehat, maka semua arahat. Semuanya sudah mencapai arahat, semua sudah mencapai tingkatan-tingkatan kesucian. Sehingga di awal tadi dalam syair itu saya mengambil satu syair dari Dharmapada, yaitu adalah apa? Arogya parama labha nibbanang paramang sukhang. Jadi bahwasanya dalam satu keberadaan yang aroga, satu keberadaan yang tidak ada penyakit, satu kondisi yang disebut sebagai tanpa penyakit, itulah perolehan yang dikatakan perolehan yang paling tinggi. Maksudnya perolehan yang paling tinggi apa? Yaitu adalah pencapaian amerta. Tahu amerta tidak? Amerta itu apa? Ada yang tahu? Amata, apamatu amatang padang. Amata adalah satu kondisi di mana kita semuanya, di mana seperti halnya Sang Buddha, sudah tidak mengalami kematian lagi. Di mana akar daripada kematian itu dicabut sampai akar tunggangnya itu dicabut, begitu ya. Nah, ini saya masih grogi sebenarnya. Karena baru kali ini berbicara di depan orang sebanyak ini. Sehingga mohon dimaklumi ya. Tapi terlebih daripada itu, ya tidak mengapa, karena memang apa yang ingin disampaikan ini adalah berkenaan dengan topik Dharma. Ya. Arogya paramang labha. Satu keberadaan yang tanpa penyakit, tanpa sakit adalah perolehan yang tertinggi. Labha perolehan, parama adalah tertinggi, perolehan yang terunggul. Ya. Maka di sini sebelum saya melanjutkan pembahasan, saya ingin bertanya. Di sini semuanya makan ya? Kenapa makan? Karena lapar. Setuju ya, sudah setuju. Karena lapar ya. Kenapa lapar? Gak bisa jawab. Ya kan? Ya kan? Jadi sebenarnya pertanyaan kenapa kita lapar? Itu sebenarnya bukan pertanyaan yang sifatnya itu anak-anak kekanak-kanakan. Malah justru ketika kita bertanya, ketika anak-anak kita atau cucu-cucu kita bertanya, Ma, Pa, kenapa kita lapar? Kenapa kita harus makan? Itu sebenarnya pertanyaan yang sangat dalam sifatnya. Maksudnya bagaimana, Bante? Maksudnya ini berkaitan dengan yang dimaksud oleh Sang Buddha itu terkait dengan ahara, makanan. Jadi sebab dari ahara,
Sebab dari makanan ini, sebab kita makan bisa muncul itu karena apa? Karena lapar. Lapar itu nama lain dari apa? Nama lain daripada apa? Tanha. Gimana? Masih menganggap ini pertanyaan enteng? Ya, setuju ya? Setuju nggak ini? Jadi lapar itu nama lain daripada tanha. Tanha itu dibagi menjadi 3, yaitu kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Dan inilah yang menyebabkan kita semua dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari kehidupan ke kehidupan itu, ya, kita terus-menerus mengalami tumimbal lahir. Sejauh masih ada yang namanya kelahiran, sejauh itu pula yang namanya penderitaan itu tidak akan pernah berhenti. Nah, penderitaan maksudnya bagaimana, Bante? Jati pi duka, jara pi duka, maranam pi duka. Ya. Lahir ini penderitaan. Kenapa lahir itu disebut sebagai penderitaan? Kelahiran disebut sebagai penderitaan. Saya berikan satu analogi. Kita semua punya tubuh ya di sini ya. Ada yang makhluk halus? Nggak ada. Kita semuanya punya tubuh di sini ya. Konsekuensi dari punya tubuh itu apa? Konsekuensi dari punya tubuh adalah kita setiap hari dituntut oleh tubuh kita untuk mencari makan, untuk bertahan hidup, untuk bekerja setiap hari. Kepengennya sudah leha-leha santai begitu, nanti 5 juta tiba-tiba datang, nanti makanan juga datang. Tapi bisa tidak dengan cara begitu? Tidak bisa. Kita dituntut setiap hari oleh tubuh kita untuk apa? Mempertahankan keberadaannya itu. 1 hari, 2 hari tidak makan masih oke. 30 hari, mana ini makanan. Sudah tinggal apa? Tulang sama kulit begitu ya. Nah, begitu. Salah satu penderitaan yang kita alami itu. Ya. Nah. Tapi bisa tidak kita menghindar daripada ini? Belum bisa sejauh ya kita masih mengalami yang namanya kelahiran. Jarapi duka mengalami usia tua, maranampi duka mengalami kematian. Makanya kalau ada pertanyaan, ibu bapak dari mana? Ayo jawab, dari mana? Lu dari rumah apa dari mana? Gak bisa jawab. Pertanyaan yang sangat sederhana tapi membuat kita bingung, kelabakan begitu. Ibu bapak dari mana? Tidak tahu. Mau kemana? Tidak tahu. Kasihan sekali ya. Yang salah siapa? Ya. Jadi kita dari mana, asal kita dari mana juga tidak tahu. Mau kemana pun tidak tahu. Sangat-sangat mengerikan sekali, sangat mengasihankan sekali. Begitu. Ya. Tidak tahu tujuan kita mau kemana. Dan itulah yang disebut sebagai Sang Buddha adalah penderitaan. Soka paridewa dukkha domanassa upayasa apiyehi sampayogo dukho piyehi wipayogo dukho. Ya, itu semua adalah derita-derita yang selama hidup kita itu tanggung. Dan kita sebagai manusia ya, oleh salah seorang bikuni ini murid dari seorang biku dari Vietnam, yaitu Thich Nhat Hanh ya, kalau nggak salah itu. Itu bikuni ini mengatakan bahwasanya yang namanya manusia itu punya julukan. Julukannya apa? Mau tahu enggak? Julukannya adalah the agent of consumption. Atau bisa punya sebutan lain juga, the consumer of all things. Jadi kita sebagai manusia itu punya julukan seorang agen konsumsi, seorang pengonsumsi segala hal yang ada di dunia ini. Loh, maksudnya bagaimana, Bante? Kenapa kita punya sebutan itu? Kenapa kita dikatakan sebagai seorang pengonsumsi atau barangkali pemakan segala sesuatu itu? Karena begini. Keseharian kita itu bagaimana sih? Apakah kita itu benar-benar merasa bahagia? Apakah yang kita alami dalam 1 menit, dalam 2 menit, 1 jam, 3 jam itu, apakah kita benar-benar merasa bahagia? Bukankah kita hanya dipermainkan oleh perasaan kita sendiri? Ya. Nah. Kenapa dikatakan sebagai pengonsumsi? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita rasakan, kecap makan ini, dan apa yang kita sentuh, dan satu lagi, apa yang kita pikirkan itu, ya, itu mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Ya.
Ini terkait dengan apa? Ahara itu. Ahara dibagi menjadi 4. Ya. Kita diombang-ambingkan oleh apa? 4 ini. Diombang-ambingkan oleh yang pertama apa? Adalah kabalingkara ahara. Makanan berupa makanan fisik, makanan yang kita makan sehari-hari itu. Ya. 1 hari, 2 hari makan masih oke, ya. Tapi kalau tidak makan, kita sudah merasa lapar. Dan salah seorang Bante dari, kalau tidak salah berkewarganegaraan Jerman, beliau pernah mengatakan begini, kita itu mengonsumsi apa yang kita makan, itu hipotesa pertama, dan yang kedua adalah kita itu dikonsumsi oleh apa yang kita makan. Paham tidak maksudnya di sini? Paham tidak? Kita itu mengonsumsi apa yang kita makan, dan kita itu dikonsumsi oleh apa yang kita makan. Bisa diulangi? Kita itu pengonsumsi dari apa yang kita makan, dan kita itu dikonsumsi oleh apa yang kita makan. Loh, maksudnya bagaimana, Bante? Contohnya, kalau kita makan berlebihan, perut terlalu besar, kenyangan, bisa napas tidak? Tidak bisa napas. Makan terlalu banyak, makan daging, makan durian terlalu banyak, kolesterol tumbuh berkembang, tumbuh menyamping ke atas ke bawah. Ya kan? Jadi kita pada waktu itu berperan sebagai pengonsumsi apa yang kita makan, dan di saat yang sama menjadi dikonsumsi oleh apa yang kita makan. Itu baru terkait yang pertama. Apa itu? Kabalingkara ahara. Terkait dengan yang kedua apa? Pasa ahara. Pasa artinya apa? Ada yang tahu? Kontak, atau bisa dibilang juga sentuhan. Sentuhan maksudnya bagaimana, Bante? Ya. Jadi yang namanya manusia itu punya 6 indera. Percaya enggak? Indera ke-6 kita punya indera ke-6 enggak? Percaya? Indera ke-6 kita apa? Indera ke-6 kita apa? Kalau ditanya kita punya indera ke-6 enggak? Punya sebenarnya. Indera ke-6 kita apa? Adalah pikiran kita sendiri. Indranya namanya indera pemikir. Kenapa ini dinamakan sebagai indera? Ada yang tahu? Indra itu berasal dari bahasa Pali, yaitu Inda. Artinya apa? Artinya adalah seorang penguasa, seorang pengontrol, seorang pengendali. Maksudnya bagaimana, Bante? Nama lain dari Dewa Saka itu siapa? Dewa Indra. Nama lainnya siapa lagi? Magawa. Nama lainnya siapa lagi? Sujampati. Dan lain-lain itu. Punya berbagai macam nama Dewa Saka itu. Makanya Dewa Saka itu disebut sebagai Dewa Indra. Karena apa? Mengendalikan atau menguasai satu alam ini. Surga Tawatingsa itu. Ya kan, benar kan? Benar apa salah? Kalau salah itu. Ya. Jadi indera kita itu ada yang disebut sebagai indera dalam, dan ada yang disebut sebagai indera luar. Indera dalam itu apa? Indera penglihat, pendengar, pencium, pengecap, penyentuh tubuh ini, dan juga satu lagi ada indera pemikir. Objeknya apa? Indera penglihat yang dilihat adalah objek-objek yang bisa dilihat, rupa. Indera pendengar yang didengarkan apa? Suara. Hidung mencium bau-bauan. Ya, lidah merasakan makanan-makanan. Kulit atau tubuh lah bilangnya begitu ya. Merasakan sentuhan-sentuhan. Dan satu lagi adalah kita kadang-kadang ya merasa senang, merasa susah tidak, senang bukan, atau netral itu kita diombang-ambingkan oleh ketiga jenis perasaan ini. Apakah ini yang kita sebut sebagai kebahagiaan? Pertanyaannya itu. Ya. Begitu. Jadi indera ini berguna untuk melihat sesuatu, misalnya dengan indera penglihat. Ketika kita melihat ada tetangga, pinjam 100 boleh. Nah, sudah ketika melihat ada orang yang sudah sedemikian rupa itu kita sudah greget bawaannya begitu. Ya. Ketika benci tetangganya yang barangkali pernah berbuat salah kepada dia. Ya. Lihat sandalnya saja. Oh, ini sandal tetangga saya ini. Udahlah, saya enggak jadilah kesinilah begitu lah. Ya kan?
Jadi dengan indera penglihat itu kebencian bisa muncul, ya, hal-hal yang menyenangkan juga bisa muncul. Tetapi yang kita anggap kebahagiaan dalam keseharian itu buktinya bagaimana? Semua itu tercengkeram oleh satu hukum, yaitu hukum ketidakkekalan. Anicca itu. Misalnya apa? Kita merasa senang ketika melihat wanita cantik, ketika melihat apa cowok-cowok yang ganteng, melihat apa makanan-makanan yang enak. Kita merasa senang, tapi apakah kesenangan itu bisa bertahan lama? Kan tidak. Makanan enak kelihatannya, wah luar biasa sekali, jatuh rambut satu. Jatuh rambut kita sendiri loh. Rambut yang kita anggap indah itu, yang kita sisir setiap hari, 3 hari tidak pakai sampo rasanya gatel. Ya kan? Itu jatuh rambut satu saja di dalam satu makanan ini, kita sudah menganggap makanan itu menjijikkan, tidak menyenangkan untuk dilihat. Betul apa benar? Ya kan? Nah itu dia. Nah, jadi itulah bagaimana ya yang namanya perasaan-perasaan menyenangkan, perasaan menyakitkan atau perasaan netral itu mengombang-ambingkan kehidupan kita semuanya. Dan kita menganggap dari dulu sampai sekarang, kita tidak tahu awalnya itu menganggap itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. This is not the real happiness. Ini bukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang sesungguhnya oleh Sang Buddha itu bukan demikian adanya. Berbeda dari kebanyakan apa yang disampaikan oleh guru-guru yang lain. Ya, itu terkait dengan apa? Passa ahara. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah manusancetana ahara. Maksudnya apa? Nama lain daripada cetana, manusancetana ini adalah kamma. Bahwasanya sejauh kita masih melakukan yang namanya perbuatan, sejauh itu pula kita akan terus-menerus mengalami kelahiran di 31 alam kehidupan itu. Sejauh kita masih mengalami kelahiran, bagaimana rasanya? Ya, tidak makan 1 hari kelaparan, tidak bekerja 1 bulan tidak dapat gaji, ya kan? Urusan dengan diri sendiri masih apa? Kebingungan, belum lagi urusan dengan keluarganya, ya kan? Nah, begitu. Nah, makanya Sang Buddha dalam satu apa? Seedamapada itu mengatakan apa? Putamati danamati iti balu wihanyati. Wah. Maksudnya bagaimana? Ada seseorang yang mengatakan, putra ini milikku, harta ini milikku. Nah, demikianlah orang dungu berpikir. Maksudnya bagaimana, Bante? Diri sendiri saja bukan miliknya. Bagaimana kemudian putra ini miliknya? Harta ini miliknya. Maksudnya bagaimana? Ini terkait dengan bagaimana anatta itu bekerja. Nah, kepengennya muda terus. Umur ini kalau bisa ya muda terus lah, 20 terus lah. Atau 25 begitu. Waktunya meninggal, ini ada dewa kematian sudah datang. Dewa kematian pending dulu ya matinya ya. Bisa nggak begitu? Waktunya sakit, stroke, tiba-tiba serangan jantung begitu misalnya. Jangan dulu, pending dulu lah sakitnya. Bisa tidak? Nggak bisa. Sehingga yang namanya tubuh ini dalam satu sutta namanya Girimananda Sutta itu disampaikan apa Sang Buddha, itu tempatnya penyakit. Ada banyak sekali penyakit-penyakit yang memungkinkan untuk muncul dalam satu tubuh yang kita miliki, yang kita anggap kita pemilik dari tubuh ini itu. Ya. Sejauh kita juga melakukan yang namanya perbuatan baik, perbuatan buruk, ya. Terus-menerus kita akan mengalami kelahiran. Bahkan dalam agama Buddha kan begitu. Karma baik pun semestinya juga diselesaikan, dipotong. Kalau bisa jangan melakukan perbuatan lagi. Supaya apa? Supaya kita tidak menderita kembali untuk yang kesekian kalinya. Nah, itu yang ketiga, manusancetana. Yang keempat apa? Yang keempat adalah winyana, kesadaran. Kesadaran ini yang menyebabkan setiap orang juga dari waktu ke waktu mengalami kelahiran terus-menerus. Jadi antara satu dengan yang lain ini saling berkaitan. Ya, begitu. Yang dimaksud winyana itu. Ya. Dari mana muncul winyana? Dari mana? Dari yang disebut sebagai awijja pacaya sangkara sangkara pacaya winyana. Ketidaktahuan kita karena batin kita masih diliputi oleh kabut berupa kegelapan, itulah yang menyebabkan seseorang itu tidak tahu asal-usulnya dari mana. Dulu saya jadi siapa? Dulu saya dari mana dan akan kemana?
Karena apa? Batinnya masih diliputi oleh kabut berupa awija, ketidaktahuan. Ya, begitu. Nah, itu winyana. Lantas bagaimana cara mengatasi, cara mencabut akar ini, akar berupa tanha ini, ya, akar dari kegandrungan. Bagaimana cara mencabutnya? Adalah dengan cara apa? Apamada. Tidak pemada, lengah. Tidak lengah, ketidaklengahan. Seperti dalam satu syair dalam Dhammapada itu ya. Apamadina magawa dewanang sidatang gato. Apamadang pasang santi pamadu garahitu sada magawa. Ya, karena ketidaklengahannya menjadi yang terunggul di antara para dewa. Para bijaksanawan menyanjung ketidaklengahan, tetapi merendahkan kelengahan itu sendiri. Apa mada maksudnya bagaimana? Setiap waktu, ya, kalau bisa, tik dan jarang nisin noa, saya noa, ya watasa wigatamitu, etang sating atidheya, brahma metang wiharang idamahu. Selagi berdiri, berjalan, duduk atau berbaring, sejauh masih belum terlelap, sebisa mungkin yang namanya sati itu terus dipertahankan keberadaannya. Sati yang disertai dengan apa? Sati yang disertai dengan panya. Panya maksudnya apa? Kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu apa, Bante? Kebijaksanaan berasal dari bahasa Pali juga. Yaitu apa? Wicakhana. Bahasa Sanskertanya wicaksyana. Wi artinya jelas, caksyana atau cakhu itu ya adalah penglihatan. Penglihatan secara jelas, secara nyata, secara murni, ya. Itulah yang dimaksud dengan bijaksana. Panya ini apa? Adalah nilai-nilai bajik yang sebisa mungkin kita munculkan dalam keseharian kita itu. Makanya yang namanya bawana itu seperti yang tadi malam saya sampaikan itu kan. Bawana kata dasarnya apa? Bu, BHU. Yang artinya apa? Muncul. Bawa, kemunculan, kemenjadian. Bu artinya muncul, yang dimunculkan apa? Yang dimunculkan adalah nilai-nilai bajik yang ada di dalam diri. Cinta kasih, kemudian kasih sayang, keseimbangan, kesabaran, ya. Itu semua kalau memang belum muncul dimunculkan. Kalau sudah muncul dipertahankan. Dan itulah yang disebut sebagai Sang Buddha. Disebut Sang Buddha apa? Sebagai yang namanya Sammawayama. Usaha benar. Yaitu jangan sampai halal buruk yang belum muncul itu muncul, jangan dimunculkan. Kalau sudah muncul, bagaimana yang namanya keburukan ini hancur. Supaya tidak membuat kita kacau, tidak membuat kita tersesat. Begitu. Ya. Nah, sati dan panya itu mesti kita gunakan. Dan itu yang dipakai oleh Sang Buddha dan para siswa beliau ketika berlatih meditasi, ketika berlatih untuk mempraktikkan dharma, ketika melihat sesuatu bagaimana ya supaya yang namanya kebijaksanaan bisa muncul. Ya, contoh sederhananya bagaimana? Misalnya ibu-ibu melihat bapak-bapak yang ganteng begitu. Nah, ini putih ya kayak model-model K-pop begitu ya. Nah, misalnya begitu. Nah, coba pada saat melihat model-model K-pop begitu ya, itu kan kulitnya putih sekali toh. Seperti semen itu. Semen putih. Rambutnya kan luar biasa sekali, ya kan? Nah, kulitnya katanya kulit plastik begitu. Nah, ketika melihat model ini coba pada saat melihat itu sertakan dalam pikiran, oh iya, apa sih yang dimaksud sebagai keindahan? Yang indah itu mana? Coba kalau rambut yang indah itu cukur gundul begitu. Coba kulit yang indah yang katanya putih itu kulitnya dibuka. Terus dibakar begitu. Sisa daging sama dan lain-lain itu. Ketika melihat itu bagaimana? Seganteng-gantengnya model K-pop itu, sekali lagi, rambut satu saja yang dia punya jatuh ke dalam makanan. Mosok yuk kita makan sama rambut-rambutnya? Kan tidak mungkin toh? Nah, mana yang kita sebut sebagai indah? Tidak indah lagi. Dan pada saat itu, ya, yang namanya sati dan panya itu bekerja. Ini berlaku juga, ya, dalam keseharian kita. Makanya ketika misalnya ada saudara kita bertanya begini, ya, sembahyangnya umat Buddha itu kapan? Ada yang bisa jawab?
Ibadahnya umat Buddha itu kapan? Loh, kok nggak tahu? Hari Kamis tahu ada nggak? Hari Kamis, hari Minggu, Sabtu, malam Minggu, setiap hari Minggu? Padahal jawabannya itu sangat sederhana sekali. Seperti yang disampaikan tadi. Ibadahnya umat Buddha itu sebetulnya, sesungguhnya adalah setiap waktu. Setiap waktu maksudnya di sini apa? Adalah ketika kita masih punya yang namanya sati dan yang namanya panya. Misalnya di dalam WC sedang ngeden-ngeden begitu, gitu. Nah, daripada sambil ngeden begitu, mikirin utang pinjam 100 gak dibayar-bayar, ini bagaimana begitu kan? Daripada mikirin utang tetangganya gak dibayar-bayar kan mending apa? Mending apa? Memunculkan apa? Yang namanya sati dan panya. Semoga aku berbahagia, semoga aku berbahagia. Lancar itu keluarnya. Loh, iya toh? Ini bener apa enggak? Ini terlepas daripada kita sopan apa tidak sopan tentang meditasi kok di dalam WC loh. Dan daripada mikirin utang, daripada mikir pinjam 100 gak dibayar-bayar, ya tuh lebih baik budang saranang gacami. Semoga semua makhluk berbahagia. Nah, kan? Keluar kita seger, wajah kita berseri-seri, pori-porinya terbuka. Ya tuh? Nah, itu dia. Nah, sehingga dari sini kita tahu bahwasanya yang namanya apamada itu penting sekali. Kewaspadaan, ketidaklengahan itu penting sekali dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita selamat. Supaya kita punya pelindungan. Atahi atanonatu. Bahwasanya tidak ada pelindung selain diri sendiri yang bisa dikatakan sebagai pelindung. Artinya apa? Setiap kita melakukan perbuatan baik, pada saat itu kita sudah selamat. Selamat dari apa? Selamat dari bahaya. Bahaya dari apa? Bahaya keburukan-keburukan yang semestinya menyakiti kita, yang semestinya merusak kehidupan kita, ya. Kalau kita melakukan perbuatan baik itu, hidup kita bahagia. Ya, begitu. Nah, dan dari sini ya, apa yang telah disampaikan ini barangkali tidak tahu apakah ini terlalu dalam apa enggak. Enggak ya? Ya, semoga juga apa yang telah disampaikan ini juga tidak terlalu dalam. Ini berapa lama lagi saya bicarain? Sudah 30 menit belum? Enggak ada jamnya soalnya. Lebih ya? Hampir. Oh, hampir ya sudah. Ya, ini yang terakhir. Saya ingin menyampaikan satu pesan sebelum saya akhiri. Ya, Ibu Bapak serta saudara-saudari semuanya, bahwasanya segala pengetahuan, segala pemahaman yang kita punya itu bersumber, berakar, berasal dari beliau yang wicaksana di antara para wicaksanawan, yang sesepuh di antara para sesepuh. Beliaulah Sama Sambuddha. Sehingga kita mesti punya kerendah hatian untuk selalu memberikan tunduk, memberikan penghormatan kepada beliau. Bahwasanya ini bukan ajaran saya, tetapi ajarannya Sang Buddha. Beliau Sama Sambuddha, guru para dewa dan manusia. Sabi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Namo me Sapa Buddhanang. Namo Buddhaya.